Usai rapat, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status dan jumlah guru P3K untuk menjadi PNS seleksi pada 2027. Kesempatan untuk seleksi PNS bukan hanya guru sekolah biasa, tetapi juga meliputi guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak. Selain itu, Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, mengatakan pemerintah daerah diminta menyisir dan memastikan kapasitas fiskal daerah secara teliti terlebih dahulu sebelum menyatakan kondisi darurat anggaran. Pemerintah pusat juga menyiapkan opsi dukungan fiskal tambahan serta pengalihan status bagi tenaga tertentu, seperti guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pengangkatan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tidak akan membahayakan kondisi fiskal untuk tahun 2027. Berdasarkan hasil rapat tadi, kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Seluruh proses penataan pegawai di daerah diwajibkan mengikuti skema serta tahapan yang telah disepakati bersama antara pemerintah, pusat, dan DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan pemerintah sepakat menaikkan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Sementara guru dengan status P3K penuh waktu berkesempatan dinaikkan menjadi pegawai negeri sipil. P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat itu. Pemirsa, semangat kemerdekaan terlihat dalam pesta rakyat di Gor Ciracas, Jakarta Timur yang diramaikan beragam kegiatan. Warga antusias mengikuti berbagai lomba rakyat, menikmati hiburan hingga memanfaatkan layanan pengecekan kesehatan gratis. Keseruan terlihat saat warga mengikuti berbagai lomba rakyat dengan mengandalkan kekompakan dan kelincahan peserta. Berbagai lomba rakyat menjadi ruang bagi warga untuk berkumpul, menikmati suasana kemerdekaan, sekaligus memperkuat kebersamaan. Beragam hadiah dan door prize yang disediakan menambah antusiasme warga mengikuti rangkaian kegiatan dalam perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain lomba dan hiburan, warga juga mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan serta pembagian sembako gratis. RI yang ke-81, tepatnya hari ini kita merayakan jamuan rakyat. Ini giat ini langsung didukung oleh pemerintah kita, Pak Prabowo Subianto, dengan giat minimal 6 lomba untuk memeriahkan warga Ciracas untuk arti kemerdekaan. Yang jelas untuk pembagian sembako langsung perkuruan dari titik-titik yang dikasihkan 1 KK, 1 KTP, cukup 1 kelurahan. Pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia berkomitmen memperkuat sinergi dengan Kuarnas Gerakan Pramuka dalam membentuk generasi muda yang memiliki jiwa kewirausahaan. Hal ini disampaikan langsung pada acara peringatan Hari Pramuka ke-65 serta penyelenggaraan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur.
Pada acara peringatan Hari Pramuka ke-65 serta penyelenggaraan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026, Kadin Indonesia bersama Kuarnas Gerakan Pramuka berkomitmen memperkuat sinergi dalam membentuk generasi muda yang mandiri, berkarakter, dan memiliki jiwa kewirausahaan. Kuarnas Gerakan Pramuka bersama Kadin dan HKTI akan mendorong keterlibatan pramuka dalam berbagai kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk membantu dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Harapan kita bahwa pramuka mengajarkan life skill kepada peserta didik anak kita tentang jiwa karakter kemandirian, akan menjadi karakter yang tangguh ke depannya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam profesi apapun. Sehingga harapan dengan adanya Kadin maupun HKTI, pramuka bersama-sama ini tentunya akan mensupport masalah pengolahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 digelar dengan mengusung semangat pembentukan karakter generasi muda Indonesia. Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan mempersiapkan generasi emas menuju 2045. Pramuka adalah bagian terpenting. Karena itu tadi disampaikan di pidato Bapak Presiden, tidak lagi pramuka ini menjadi ekstrakurikuler, tetapi harus menjadi bagian daripada struktur kependidikan. Ya, itulah sebabnya nanti kita akan bekerjasama dengan Menpora, Diknas, Dikti untuk bagaimana kurikulumnya itu kita sesuaikan dengan arah tujuan negara kita ke depan. Kuarnas Gerakan Pramuka akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperkuat pendidikan karakter dan keterampilan generasi muda sehingga dapat mendukung target Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Givo Marisko, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat koordinasi khusus digelar antara Kemendagri, Badan Gizi Nasional, dan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam koordinasi ini, kepala daerah diminta memanfaatkan program MBG untuk mengatasi tantangan di tengah masyarakat. Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat kerjasama dengan Badan Gizi Nasional dengan menggelar rapat koordinasi khusus secara hybrid. Mendagri mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan program MBG untuk mengatasi tantangan di lingkungan masyarakat. Hal ini guna terus menurunkan angka stunting, angka kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Nah, ini sebetulnya program MBG ini semua indikator itu akan terbantu oleh dengan program MBG, indikator kinerja kepala daerah tanpa APBD. APBN yang bergerak ini akan menguntungkan. Saya tadi sampaikan, jadikan riding this program freely. Kendarai program ini untuk kepentingan meningkatkan indikator yang baik kinerja kepala daerah tanpa harus keluar dari APBN freely. Program MBG dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan produksi di sektor pangan. Kita laksanakan rapat koordinasi antara BGN dengan kepala daerah di seluruh Indonesia. Selain itu juga menindaklanjuti Kepres dari yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden terkait Satgas MBG yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten, di mana dikepalai atau diketuai oleh kepala daerah di kabupaten atau provinsi masing-masing. Kemendagri juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelaksanaan program MBG dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Muhammad Zulkarnain, Rama Romadona, iNews melaporkan.